alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam buat Nabi serta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ketua Perwakilan Bapak Kinang, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ibu-ibu Hakim, kemudian yang sama kita hormati Pak Sekretaris, kemudian Bapak Nasir sebagai orang tua kita, kemudian mediator, kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah berada di hari yang ke-26 Ramadan. Insya Allah tidak beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Maka oleh sebab itu pada kesempatan siang hari ini yang akan memberikan kultum atau tausiah di hadapan kita bersama adalah ustazah yang sengaja kita undang dari bukan baru. Dan alhamdulillah beliau sudah berkesempatan hadir di tengah-tengah kita. Tanpa memperpanjang mukadimah, kita langsung saja minta kepada ustazah untuk menyampaikan tausiahnya. Ustazah Mardia Hasibuan. Kepada ustazah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, mungkin jamaah sidang zuhur kali ini saya bukan ceramah ya, tapi sekedar share. Karena kalau saya ceramah sama aja saya mengajar ikan berenang dan memberi asap di lautan, mungkin seperti itu. Karena di sini udah banyak yang lebih ahli dan lebih bisa. Dan kalau kemarin Kak Siti bawa 1 halaman contekan, saya bawa 3 halaman Kak Siti. Jadi saya hanya mau berkisah seperti itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf, atau memang kalau memang lebih lengkapnya silahkan lihat serial TikToknya video Ustadz Felix Yau tentang kisah Muhammad Al-Fatih. Karena selama ini saya juga jarang menggunakan aplikasi TikTok. Ternyata yang Bang Anto upload selama ini, kalau kita mau mengambil positifnya banyak, ternyata positifnya dibanding mudorotnya dalam aplikasi TikTok, walaupun dibuat oleh Cina gitu. Tapi ternyata isi konten-konten Islam itu sangat menarik di situ. Bahkan menurut saya kisah yang diceritakan ini mengalahkan dari drakor yang sudah saya tonton beberapa gitu. Karena saya sangat tersentuh rasanya ketika mendengar tentang kisah ini. Dan ya saya berusaha menyampaikan, karena begini, komunikasi yang efektif adalah ketika saya sebagai komunikan bisa menyampaikan hal-hal yang ingin dibicarakan, dan sebagai pendengar itu bisa paham apa yang saya maksud. Saya sudah berusaha sebisa mungkin untuk mensederhanakan bahasanya. Jadi kalau memang ingin serian yang lebih lengkap, silahkan di TikTok klik di Muhammad Al-Fatih, nanti akan muncul kisah tentang Muhammad Al-Fatih dengan pengisi suaranya Felix Yau. Itu beda. Nanti dari part 1 sampai part 12 akan muncul, akan bisa terdengar oleh kita semuanya. Mungkin itu sekedar daftar pustakanya ya, referensinya. Dan saya memang murni hanya mengambil dari situ, belum pernah membaca secara detail. Karena ketika di pondok dulu, ketika saya sanawiyah, ada namanya sejarah kebudayaan Islam. Itu SK itu saya paling benci karena saya payah menghafal tahun-tahun, payah menghafal nama-nama sultannya. Tapi kemudian sebegitulah Tuhan menunjuki Felix Yau untuk memudahkan saya memahami itu, sehingga saya
mungkin saya mulai berkisah dari tentang Muhammad Al-Fatih atau Muhammad Dua Murad. Kita sering mendengarnya bahwasanya Muhammad Al-Fatih ini adalah penakluk Konstantinopel. Penakluk Konstantinopel yang sekarang kita kenal dengan negara Istanbul atau Turki. Nah, kalau dulu namanya Konstantinopel. Nah, jadi pada masa itu penanggalan Hijriah kan dimulai ketika 622 Masehi. 622 Masehi ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, itulah mulai dibentuk tanggal Hijriah, penanggalan Hijriah 1 Hijriah. Kemudian kisah yang mau saya ceritakan ini adalah 50 Hijriah atau setelah Nabi Muhammad wafat lah, 50 tahun setelah Nabi Muhammad wafat gitu. Kurang lebihnya seperti itu ya Bapak Ibu kan. Saya kalau persisnya saya kurang ini juga gitu. Jadi pada masa itu peradaban dunia itu dibagi menjadi dua. Ada namanya dunia barat, ada namanya dunia timur waktu itu. Nah, timur pada masa itu 50 tahun setelah Nabi wafat itu yang berpusat di Persia itu udah ditaklukkan oleh umat Islam. Pada saat itu panglima perangnya pernah mungkin kita kenal Sa'ad bin Abi Waqqas, Khalid bin Walid. Itulah dia penakluk Persia pada masa itu. Kemudian ada dunia bagian barat. Bagian barat ini itulah yang menjadi pusat peradaban Romawi. Nah, jadi karena ada timur ada barat, kemudian tengah-tengahnya itulah timur tengah. Kalau istilah kerennya Cradle of Light gitu. Karena timur tengah itu sudah dikuasai oleh Islam, kemudian Persia juga sudah dikuasai oleh Islam, maka tinggal barat ini gitu kan. Yang mana kalau jarak dari Madinah ke Istanbul itu kalau naik pesawat, saya juga dengar, saya belum pernah, semoga kita yang hadir di sini dimudahkan untuk berangkat ke Istanbul, amin ya rabbal alamin. Itu jaraknya tuh 3 jam kalau naik pesawat, kurang lebih seperti itu. Itulah jarak yang ditempuh. Bayangkan Bapak Ibu sekalian pada masa itu bagaimana berkuasanya Islam. Persia udah dikuasai, Timur Tengah udah dikuasai, tinggal kemudian daerah barat yang menjadi Romawi tadi. Kemudian Romawi ini dibagi menjadi dua. Ada Romawi Barat, itu yang dikuasai oleh Latin yaitu Kristen Katolik. Kemudian Romawi Timur yang dikuasai oleh Yunani Ortodok. Dan itulah dia yang dikuasai oleh Konstantinopel. Pada masa itu rajanya Heraklius. Jadi Konstantinopel itu pada masa itu adalah negara yang paling indah di dunia. Bukan tingkat dunia. Sempat Napoleon Bonaparte mengatakan, kalaulah dunia ini menjadi sebuah negara, maka yang berhak disebarkan menjadi ibu kota adalah Konstantinopel. Itulah saking bagusnya kota itu. Dan kota itu dikelilingi oleh tembok-tembok yang lapisannya kurang lebih 3 lapis itu. Tebal pokoknya. Bagus dia, indah. Kemudian di dalamnya itu kita mungkin sudah sama-sama mendengar ada Hagia Sophia. Nah, jadi waktu itu Hagia Sophia itu adalah gereja, dijadikan gereja. Nah, kemudian Hagia Sophia ini dikelilingi oleh gereja-gereja kecil yang jumlahnya itu melebihi dari jumlah hari tanggal penambahan Masehi. Jadi berarti lebih dari 365 gereja mengelilingi Hagia Sophia pada masa itu. Nah, kemudian awal kisah ini adalah ketika Nabi Muhammad Rasulullah SAW melaksanakan atau melakukan jihad dengan perang Khandaq. Perang Khandaq itu dikenal dengan istilah perang Ahzab ya, dan itu diabadikan dalam Quran surah Al-Quran surah yang ke-33 Al-Ahzab. Karena ketika itu memang umat Muslim berjuang keras pada masa peperangan itu dengan membuat, kalau masih ingat bapak-bapak ibu-ibu, ada Salman Al-Farisi, penggagas pembuatan parit. Itulah ketika itu melawan umat-umat Yahudi atau umat Quraisy yang dari Mekah. Dikatakan Al-Ahzab karena mereka berkelompok, bergabung mereka. Seluruh
suku-suku yang ada di Mekah itu membentuk kelompok-kelompok, itulah memerangi Nabi Muhammad dan ke Madinah. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad ini kan punya intelnya itu intelijen, sehingga Nabi Muhammad tahu kalau dia akan diserbu oleh 10.000 pasukan di luar Madinah. Jadi intelnya Nabi Muhammad siapa? Malaikat Jibril. Jibril yang memberitahu Nabi Muhammad bahwasanya dia akan diserang oleh 10.000 pasukan hebat seperti itu. Singkat cerita, terjadi setelah pembuatan paret, terjadilah perang. Kemudian ketika pembuatan paret ini umat Islam itu berjuang artinya apa? Tidak mudah, karena memang yang digali itu kurang lebih panjangnya 8 meter, lebarnya 5 meter, dalamnya 3 meter. Dan kondisi tanah di Madinah itu bukan seperti kondisi tanah kita yang bisa dicampur. Di sana itu batu-batuan besar. Nah, itulah yang ditempuh oleh umat Islam yang berjumlah 3.000 orang waktu itu. Oleh karena itu, ketika umat Islam yang berjuang dibantu oleh kaum Yahudi yang di Madinah, karena memang kaum Yahudi itu sudah tertawan dengan perjanjian Madinah waktu itu. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, Yahudi ikut serta dalam pembuatan paret yang digagas oleh Salman Al-Farisi waktu itu. Maka ketika itu banyaklah umat Muslim, karena memang orang-orang yang bisa berjuang, orang-orang yang bisa berjihad itu adalah orang-orang yang memang mendapat hidayah, mendapat sentuhan. Karena kalau nggak kuat pasti dia mundur, nggak sanggup menggali waktu itu, menggali paret-paret itu. Jadi yang bertahan waktu itu, yang bertahan untuk membantu Rasulullah untuk menggali paret-paret itu adalah orang-orang yang memang benar-benar beriman. Kemudian kaum Yahudi yang memang ingin berkhianat sebenarnya, tapi dia pura-pura ikut membantu gitu. Jadi sehingga pada saat itu, karena sahabat sudah kelelahan, kemudian pangan juga udah mulai berkurang ketika menggali paret itu, sehingga menyeletuklah sahabat seperti ini kepada Nabi. Ya Nabi, ya Rasulullah, ketika kita berhasil dalam perang Khandaq ini, kota manakah yang akan kita taklukkan kelak? Karena waktu itu memang yang belum ditaklukkan sama sekali adalah memang yang paling susah Islam masuk itu adalah ke daerah Romawi gitu. Jadi yang mana kita taklukkan di masa yang akan datang gitu? Apakah Konstantinopel terlebih dahulu atau Roma? Seperti itu. Nah, terus umat Yahudi dengar waktu itu, wah gila nih Nabi Muhammad, gila nih umat Islam nih katanya. Masa iya ini aja membangun paret ini aja untuk perang Khandaq dia tak sanggup lagi. Dia berbicara tentang mana yang akan ditaklukkan. Sehingga ada dalam Sirah Ibnu Ishaq katanya tentang mengatakan bahwasanya, dan Muhammad menjawab waktu itu, kita akan menaklukkan Konstantinopel terlebih dahulu. Hadisnya seperti ini, tahun kalau Konstantinia dan seterusnya ya, yang pada intinya sesungguhnya akan dibuka Konstantinopel. Sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin saat itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan perang saat itu. Itulah pujian Rasulullah kepada sang penakluk Konstantinopel di masa yang akan datang gitu. Jadi Yahudi ini mendengar Rasulullah bicara seperti itu, wah ini tambah gila ini katanya. Udahlah kaum muslimin pun gila, ini aja belum berhasil perangnya udah mikirkan Romawi sama Persia katanya gitu. Apa ini? Makanya lah muncul dalam sirah itu Muhammad Majnun katanya, karena dianggap tidak masuk akal akan menaklukkan kota Konstantinopel di masa yang akan datang. Kemudian singkat cerita, seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori ini terkenal juga sebagai panglima perang, orangnya kuat, fisiknya kuat. Intinya dia berpegang teguh kepada ajaran Islam, dan dalam suatu riwayat bahwasanya Rasulullah katanya sempat menginap 7 bulan di rumah Abu Ayyub Al-Ansori ini. Dan ketika perang Badar, beliau adalah pembawa bendera La ilaha illallah. Jadi beliau lah yang berhasil membawa bendera La ilaha illallah pada saat kemenangan perang Badar. Kemudian singkat cerita, pada saat, dan Abu Ayyub Al-Ansori ini adalah yang termasuk orang-orang yang mendengar ketika Rasulullah mengatakan latu tahunal Konstantinia katanya.
Jadi beliau adalah seorang yang mendengar akan ditaklukkan Konstantinopel. Jadi beliau percaya gitu. Jadi kemudian ketika usia Abu Ayyub Al-Ansari itu memasuki 80 tahun, ini Persia sudah ditaklukkannya pada masa itu. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari ini ngotot minta ikut. Pokoknya saya minta ikut ketika Yazid bin Muawiyah memimpin pertempuran menuju Konstantinopel. Abu Ayyub Al-Ansari ini minta ikut. Padahal waktu itu umurnya udah 80 tahun, usianya udah renta, udah dilarang oleh Abu Yazid bin Muawiyah. Tidak usah Pak, tidak usah ikut. Tapi saya ingin menunaikan janji saya kepada Rasul, katanya gitu. Kalau seandainya saya wafat di tengah jalan, saya meminta jenazah saya nanti dimakamkan di depan benteng Konstantinopel yang terdekat, kata beliau. Kenapa seperti itu Pak? Saya menunaikan wasiat saya dengan Rasul, katanya. Apa itu wasiatnya? Dan memang benar Abu Ayyub Al-Ansari itu meninggal di tengah jalan sebelum pasukan Yazid bin Muawiyah sampai. Beliau sudah wafat terlebih dahulu sehingga ditunaikanlah wasiat tersebut. Apa itu? Bahwasanya ketika Rasulullah masih hidup, Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ingin mendengar gerincing pedang dan gerak dan derap kaki kuda pasukan penakluk Konstantinopel." Artinya apa? Beliau ingin mendengar masa kemenangan bagi umat Islam ketika berhasil menaklukkan Konstantinopel, walaupun hanya sekedar tinggal mayat beliau seperti itu, ataupun tinggal jenazah beliau. Kemudian sehingga dimakamkanlah beliau di situ. Kemudian senang berlanjut, kemudian Yazid bin Muawiyah gagal menaklukkan Konstantinopel. Kemudian pada masa selanjutnya Maslamah, karena memang Abu Yazid pada waktu itu tidak ada persiapan, tidak ada strategi untuk menaklukkan Konstantinopel sehingga kalah. Kemudian dilanjut kepada Maslamah bin Abdul Malik. Beliau juga membawa 120.000 pasukan. Karena beliau tidak punya perhitungan, di sana tuh kan ada musim salju, musim dingin. Jadi pasukan itu banyak yang gugur karena nggak sanggup melawan musim dingin, sehingga pasukan Maslamah juga kalah. Begitu juga dengan Khalifah Harun al-Rashid juga tidak berhasil menaklukkan Konstantinopel, sampai dengan Yazid bin Murad juga, Yazid Murad I juga gagal, itu ayah dari Muhammad Al-Fatih. Sampai akhirnya tibalah saatnya kepada Muhammad II bin Murad atau yang kita kenal dengan Muhammad Al-Fatih. Jadi saudaraku sekalian, beliau ini dididik memang dari awal, dari kecil beliau memang sudah dididik menjadi orang yang siap untuk memimpin Konstantinopel ke depan. Dari awal ayahnya sudah mempersiapkan dia dari mulai mendatangkan ulama terbaik yaitu Syekh Ahmad Al-Qurani. Itulah yang mendidik Muhammad Al-Fatih pertama kali, dididik dalam adab. Jadi pentingnya belajar adab ini karena adab itu bahkan saudara-saudara sekalian, 40 tahun kita belajar adab, kita hanya butuh waktu 5 tahun kita belajar ilmu. Itulah perbandingan antara pentingnya adab daripada ilmu. Karena memang luar biasa. Sampai di Jepang, di negara-negara berkembang itu, kalau kita ketahui, itu belajar untuk ngantri aja itu sampai berapa tahun tuh. Anak kita dimasukkan SD bukan ilmu yang dicari, adab duluan sampai usia 10-12 tahun. Itulah pentingnya adab daripada hanya sekedar intelijensi. Karena memang butuh kesabaran yang luar biasa ketika kita mengantri atau apa gitu. Jadi begitu juga Muhammad Al-Fatih ini dididik untuk belajar adab terlebih dahulu oleh Syekh Ahmad Al-Qurani. Dan awalnya Muhammad Al-Fatih ini adalah orang yang bandel luar biasa. Bandel, pokoknya gesit, aktif, sampai akhirnya Syekh Ahmad Al-Qurani karena memang
Muhammad ini adalah orang yang akan dijadikan penakluk Konstantinopel, maka Syekh Ahmad Al-Qur'ani ini diminta izin kepada Murad, ayah dari Muhammad Al-Fatih, untuk mendidik Al-Fatih ini, sehingga beliau memukul dengan kemoceng waktu itu. Sampai tunduklah akhirnya Muhammad Al-Fatih kepada Syekh Ahmad Al-Qur'ani, karena memang kadang kalau memang orang-orang yang berilmu, bapak-bapak ibu-ibu, pukulannya itu aja bisa jadi trauma. Begitu juga dengan Muhammad Al-Fatih. Dengan pukulan Syekh Ahmad Al-Qur'ani tadi, maka 8 tahun Muhammad Al-Fatih habis Quran. Setelah selesai habis Quran, kemudian beliau belajar dari Syekh As-Samsudin. Nah, Syekh As-Samsudin ini adalah ahli fisika, jenius sejarah, jenius astronomi, kemudian berkisah. Dia mengantarkan Fatih ini menjadi orang dengan histori, dengan sejarah-sejarah. Beliau menceritakan kisah Rasulullah dalam perang Khandaq, bahwasanya akan dilahirkan seorang pemimpin yang akan menaklukkan Konstantinopel di masa yang akan datang. Maka oleh karena itu Syekh As-Samsudin inilah, sehingga dalam usia 11 tahun Al-Fatih ini sudah bisa membuat puisi tentang jihad. Kemudian As-Samsudin menunjukkan kepada Al-Fatih, coba lihat, karena memang Al-Fatih ini kan besarnya udah di daerah Romawi ya. Cuma belum berhasil masuk Konstantinopelnya gitu. Jadi ketika itu Syekh As-Samsudin mengatakan dari kejauhan, kamu melihat ya Fatih Hagia Sophia? Ya, saya melihat bangunan Hagia Sophia. Bayangkan dari kakek buyutmu sampai kamu turunan ke-7, itu belum ada satupun yang berhasil menaklukkan Konstantinopel katanya. Maka kamulah memang orang yang dipersiapkan untuk menaklukkan Konstantinopel ke depan, kata Syekh Samsudin seperti itu. Maka dari situlah memang obsesi dari Fatih memang ingin kuat menaklukkan Konstantinopel, sehingga dia bergigih belajar dengan sebaik-baiknya, sehingga pada usia 16 tahun, percaya tidak percaya, Al-Fatih bisa menguasai 18 bahasa. 18 bahasa bapak-bapak ibu-ibu yang dikuasainya. Nah, kalau kita bahasa apa? Bahasa Urdu, bahasa Indonesia, bahasa Arab, kene kan. Kalau beliau di usia seperti itu udah 18 bahasa yang dikuasainya. Dan dia menjadi sultan itu dari usia 12 tahun sampai meninggal, dia menjadi sultan. Kemudian singkat cerita, ini cerita tentang perjuangannya ya. Di usia 21 tahun, tebak bapak-bapak ibu, 21 tahun beliau berhasil menaklukkan Konstantinopel. Dan itu bukan hal yang mudah, karena memang perjuangan. Jadi ada namanya Selat Bosphorus, saya juga nggak tahu. Kita tunggu ke sana nanti baru kita paham ya. Jadi antara pemisah Asia dan Eropa itu ada namanya Selat Bosphorus. Jadi selat inilah yang dimasuki Al-Fatih, yang padahal di situ itu ada rantai segede kipong gitu, menutupi supaya akses tidak bisa masuk. Dari mana jalannya? Dari mana jalannya? Akhirnya karena dari utara juga tidak bisa, kalah Muhammad Al-Fatih karena dia kalah strategi gitu kan. Oh ya, saya lupa kisah tentang ada seorang pemuda Orban. Jadi memang dalam mengalahkan menaklukkan sesuatu itu memang perlu strategi ya. Jadi ketika itu awalnya dia memulai namanya benteng Anadolu Hisar. Jadi masuknya Al-Fatih ini dari benteng Anadolu Hisar yang notabene itu udah dibangun oleh kakeknya. Nggak ada Anadolu Hisar, tapi dia di bagian Asia, belum masuk ke Eropa. Maka oleh karena itu Al-Fatih membangun benteng di seberangnya Anadolu Hisar itu Rumeli Hisar namanya. Rumeli Hisar ini tingginya panjangnya 60 meter dan itu diselesaikan dalam jangka 4 bulan dengan pasukan beliau. Jadi sebelum melakukan penaklukan, dia terlebih dahulu membentuk pasukan-pasukan. Jadi pasukannya ini adalah orang-orang yang habis Quran, orang-orang yang memang ibadahnya luar biasa
ibadah tahajudnya, ibadah rawatibnya, sehingga muncul stigma pada waktu itu barang siapa yang tidak ikut jihad itu adalah aib. Sehingga muncullah pasukan-pasukan kuat berjumlah kurang lebih 25.000 pasukan waktu itu, sehingga beliau berhasil membangun Rumail Hisar tadi di seberang Anadolu Hisar. Singkat cerita, kemudian oleh karena ini kan butuh senjata ya, jadi perlu bapak-bapak ibu sekalian yang menciptakan bahasa kita meriam ya. Tapi kalau dulu namanya itu Basilika Cannon, bahasanya Basilika Cannon, kayak meriam yang tembakannya itu bisa menghancurkan benteng. Jadi awalnya pembuat senjata ini pergi ke Raja Konstantinopel. Saya punya senjata nih, katanya gitu. Tapi kata Raja Konstantinopel, tunggu dulu, katanya gitu. Tunggu dulu, karena memang agak kesulitan waktu itu. Sebenarnya Konstantinopel udah mulai terjepit nih di depan. Rumail Hisar sudah terbangun, udah mulai melihat nih gelagat umat Islam udah mulai memasuki wilayah kita. Tapi kita kan bentengnya itu sampai 3 lapis, pokoknya nggak ada yang bisa menaklukkan. Kemudian di selatnya kita buat rantai segede-gede kingkong gitu, nggak bisa orang masuk ke situ. Sehingga orang yang membuat senjata ini tadi udah setahun dia menunggu nih dari Raja Konstantinopel, nggak ada juga perintah untuk membuat senjata. Akhirnya kalau memang membuat senjata ini idealismenya memang nggak ada, artinya apa? Dia siapa yang bayar, dia mau ke situ gitu. Pergilah beliau ke Pati. Kemudian beliau pergi ke Pati, beliau mengutarakan bahwasanya punya senjata seperti ini gitu. Digambarkannya oleh beliau. Kemudian Al-Fatih bilang gini, mampu gak kamu menciptakan sebuah senjata dengan jarak 2,5 meter, tapi itu bisa hancur sampai kedalaman 2 meter, katanya gitu. Apa kata orang Yahudi, orang apa ini ya kan, orang Muslim ini? Oh iya, saya mampu katanya. Tapi sanggup gak bayar? Oke, kalau kamu mampu, saya bayar kamu 4 kali lipat, kata Al-Fatih seperti itu. Sehingga terciptalah waktu itu di Basilika Cannon yang ukurannya sampai 36,2 ton. Bayangkan itu bapak-bapak ibu-ibu. Lebarnya 3 sampai 4 meter, bahkan sampai 8,4 meter. Dan itulah akan diguling dari Rumail Hisar yang jaraknya kurang lebih 7,2 km dari bentengnya Al-Fatih. Sehingga satu meriam, satu cannon itu dibawa oleh 1.000 pasukan. Dan itu jarak tempuhnya kurang lebih 1 bulan baru nyampe ya ke depan Konstantinopel gitu, karena udah siap. Kemudian itu kan dari daratan, dari lautan, dari Selat Bosporus tadi, itu Al-Fatih juga menyiapkan kapal-kapal. Kapal-kapal itu dibuatnya di Darus Sina'ah namanya, Darus Sina'ah. Jadi bahasa Arabnya Darus Sina'ah, memproduksi kapal-kapal. Kurang lebih Al-Fatih memproduksi kapal-kapal sekitar 400 buah kapal waktu itu. Makanya di Romawi itu sekarang kan terkenal tuh di Arsenal. Di Arsenal itu sebenarnya awal kalimatnya itu Darus Sina'ah. Nah itu Pak Sekretaris. Di Arsenal itu Darus Sina'ah berubah menjadi di Arsenal. Kemudian ada juga Admiral gitu kan. Admiral itu artinya Amirul Bahar, artinya orang yang membuat kapal. Yang paling terkenal pada masa itu adalah Khairuddin Barbarossa. Itulah penggagas membuat kapal sampai 400 pieces lah ya kalau istilah sekarang. Namun apa yang terjadi, bapak-bapak ibu-ibu sekalian, dan itu ternyata dari darat itu pasukan Al-Fatih kalah juga. Yang bom segede meriam tadi itu di bawah itu kalah juga, karena ternyata reloadnya cannon Basilika Cannon itu 3 jam baru bisa ditembakkan lagi. 3 jam baru bisa ditembakkan lagi. Sementara benteng itu tadi udah diperbaiki lagi dalam jangka waktu 3 jam. Dibom misalnya hancur, dibentuk dan dibuat lagi oleh kaum Konstantinopel, perbaiki lagi 3 jam. Jadi dari daratan udah kalah nih Al-Fatih. Dari mana lagi? Dari lautan. Dari Selat Bosporus tadi. Ternyata dari Selat Bosporus ini Konstantinopel juga karena dia negara Eropa,
dia rupanya udah punya kapal juga dari Italia yang ukuran kapalnya 14 kali lipat dari ukuran kapalnya Barbarossa. Habis kapal orang-orang Almaty. Akhirnya kalah juga nih dari Bosporus. Dan dari mana lagi? Maka dicarilah dari perbatasan yang ada rantainya tadi. Nah, dibentuklah lagi kapal banyak-banyak. Kemudian dia kan teluknya ini udah dibuat rantai. Kemudian di sini ini bukit, jalatannya ini bukit. Masuk ke sini, masuk teluk kanan. Inilah dia Konstantinopel, ya kan? Nah, gimana nih supaya masuk? Katanya, gimana kita ini? Kita udah kalah. Kata panglima-panglima perangnya Almaty kan. Saya udah mikir dari semalam. Katanya, apa idenya? Kata sahabat-sahabat yang lain kan. Kita masuk dari Galata aja, dari bukit-bukit tadi katanya gitu. Nah, terus bagaimana ya Sultan? Kita masuk ke situ Sultan dari sini segede jengkong apanya rantainya. Kalau kita tabrak hancur kapal kita katanya gitu. Gini aja, kita angkat aja kapal kita ini dari Galata, kita masukkan ke teluk, masuk kita ke Konstantinopel. Karena Konstantinopel ternyata sebelah utara itu hanya dilapis satu tembok. Dia yang dilapis itu sebelah daratan yang dilapis sampai dia tembok. Kalau dari sebelah utara itu hanya satu tembok. Jadi orang Konstantinopel juga mikirnya nggak mungkin kan gitu. Gila ini Sultan katanya gitu. Masa melewati Galata mengangkat kapal katanya gitu kan. Nah, supaya bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui, itu kapal itu diangkat melalui bukit-bukit 60 meter jaraknya. Itu bukit loh. Bukitnya itu tingginya sekitar 20 meter. Itu diangkat kapal-kapal tadi sehingga masuk melalui teluk kanan. Nah, masuk ke teluk kanan tiba-tiba paginya itu dalam satu malam aja tuh Almaty memindahkan 60 buah kapal masuk ke teluk kanan bagian utara Konstantinopel. Sehingga ketika dan sebelumnya itu Muhammad Almaty sudah memerintahkan ya pasukannya supaya sholat tahajud dulu, sholat ini dulu karena memang Almaty ini terkenal dengan kewaraannya kan seperti itu. Nah, ketika masyarakat Konstantinopel bangun di pagi hari, mereka udah terkejut. Ternyata pasukan Pati udah masuk melalui tempat yang tidak mereka duga. Sehingga pada tanggal 27 Mei 1953 Konstantinopel is over katanya gitu. Habis dah, udah karena udah masuk lewat utara ya kan. Mereka udah terdesak, nggak bisa lagi nih. Udah masuk nih dan Almaty membuat lubang besar di tengah-tengah waktu itu sehingga mereka tidak bisa berkelit lagi sewaktu itu dan dan memang luar biasa perjuangan Almaty ini karena ketika di saat terdesak pun beliau mengatakan aku tidak akan mau jadi pemimpin kalau Konstantinopel ini tidak dipimpin, kata beliau seperti itu. Saking obsesinya dengan Konstantinopel beliau mengatakan seperti itu. Jadi sehingga ketika berhasil menaklukkan Konstantinopel yang dipegang oleh Almaty pertama kali adalah Hagia Sophia. Hagia Sophia diubah menjadi masjid, yang dulunya gereja diubah menjadi masjid. Namun kemudian pernah juga saya lihat di YouTube ya ada namanya Kamaluddin Atatürk. Kalau pernah dengar, saya penasaran sampai sekarang tuh Bapak Ibu. Karena memang itu adalah salah satu umat atau hamba yang dilaknat oleh Allah. Melalui kepemimpinan Atatürk lah diubah azan, diubah Hagia Sophia jadi gereja, kemudian masyarakat muslimahnya disuruh tidak pakai hijab, sehingga ketika wafatnya itu bumi tidak menerima beliau. Maka dibuatlah museumnya supaya beliau itu bisa tertahan di tanah itu ditimpa dengan 40 ton besi. Jadi katanya kalau orang-orang beriman ke museum itu merasa kebauan karena memang baunya itu luar biasa katanya Muhammad Atatürk itu. Karena beliau meninggal dengan penyakit kulit yang tidak memang bisa disembuhkan oleh siapapun sampai mengantarkan beliau kepada kematiannya. Maka kemudian setelah pemerintahan Erdogan baru kita mendengar kembali sekarang tuh bahwasanya Hagia Sophia sudah dijadikan masjid kembali. Semoga kita juga bisa berkunjung ke sana Bapak-bapak Ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian
kamu memang ingin sesuatu yang luar biasa, maka berbuatlah yang luar biasa. Banyak ini Muhammad Al-Fatih itu habis Quran, sholat sunat rawatib tidak pernah tinggal, sholat sunat tahajud tidak pernah tinggal, karena beliau memang punya obsesi ingin menaklukkan Konstantinopel. Maka ibadahnya harus berbeda dari orang-orang biasa yang obsesinya juga biasa seperti itu. Jadi kalau kamu ingin sesuatu yang luar biasa, maka jadikanlah amal-amal ibadahmu juga memang harus lebih berbeda dari orang yang biasa. Itu satu, ya kan? Yang kedua, kata Muhammad Al-Fatih buatnya ini, tidak ada yang mustahil kalau kamu belum mencoba. Jadi coba dulu, baru bilang tidak bisa. Kalau belum dicoba udah bilang mustahil, itu artinya berhenti dulu sebelum perang. Nah, mungkin inilah yang saya sampaikan. Saya sudah berusaha mengungkapkannya dengan bahasa sederhana supaya apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mungkin kalau ada kesalahan saya yang salah, karena kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi bapak-bapak ibu-ibu, setiap hal yang kita lakukan. Oh iya, saya kemarin sempat ikut Indonesian Happiness Club ya, yang dimentorin oleh siapa ya namanya? Saya lupa, tapi dia non Muslim. Jadi ketika saya membaca segala hal-hal tentang motivasi beliau, tentang kebahagiaan, mencari kebahagiaan dalam hidup, saya pikir ya udah, buat beliau itu adalah yang terdebes. Ternyata setelah saya jalani enggak, saya masih nggak lapor juga, masih ini juga gitu. Ternyata setelah menyetak intinya seperti ini, saya dengar dari mu'alaf juga dia, siapa namanya, Sony Abikim atau siapa, dia mu'alaf Chinese, tapi dia mu'alaf, dia bagus juga tuh, konten-kontennya di broadcast juga luar biasa. Saya kasih referensi juga, broadcastnya luar biasa, dia udah bicara ke ini, ke ustaz-ustaz atau kemana gitu, itu luar biasa. Jadi setiap hal yang kita lakukan bukan hanya misalnya kan kita mencari bahagia gitu, tapi bahagia yang kita cari itu sertakan Allah di dalamnya. Ikutkan Allah dengan kita dalam mencari kebahagiaan kita itu. Supaya apa? Supaya kebahagiaan yang kita peroleh itu sesuai dengan kurikulumnya Nabi Muhammad SAW. Karena kurikulum beliau itu sungguh luar biasa. Saya kemarin sempat bingung juga ini, karena kemarin saya dengar ceramah Al-Hidayah ya, berbicara tentang kurikulum Khadijah binti Khuwailid. Saya bingung juga, saya bicara Khadijah atau bicara Muhammad Al-Fatih. Tapi karena saya belum menguasai tentang ayat-ayat Quran yang memang notabene kita sudah tahu Al-Hidayah itu hafal sampai di bagian kiri, sebelah kanan, sebelah bawah, luar biasa kalau Allah kepada beliau. Tapi memang sama-sama silahkanlah sama-sama baca, lihat atau dengarkan YouTube-nya, luar biasa beliau menggerakkan hati kita, sehingga dalam segala hal perbuatan kita, mau kita senang, mau kita berhasil dalam suatu hal, sertakan Allah dalam hal tersebut. Supaya apa? Kebahagiaan itulah yang sebenarnya yang hakiki yang akan kita bawa dan akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah harus sambung sesi 2. yang disampaikan oleh Ustaz Ardia kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita ambil dalamnya. Akhirnya sampai di sini acara tafsir kita, dan saya mohon maaf kalau saja yang terdapat kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.